Tapi di mata Tuhan itu hanya buih atau cuma bayang-bayang gitu. Makanya yang paling penting ruhnya tadi, batinnya, yang membedakan perbuatan lahirmu bernilai atau tidak bernilai gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yusrah sudurul arifin bimafatihi wujudihi wa zayyana qulubahum bi asrarihi wa nawwara arwahahum bi ma'rifati syuhudihi wa dhahara nufusahum bi nuri iskihi. Akmalu sholati wa tahiyati ala sayyidina Muhammadin sahibil haudil mawrud wal maqamil Muhammadanil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih. Malam ini insya Allah kita akan melanjutkan lagi ya, yang kemarin sudah diberi pengantar soal tradisi ilmu makrifat, jejak tradisi ilmu makrifat di dalam tradisi karya-karya sastra suluk di Jawa ya. Sebenarnya yang saya maksud karya sastra suluk itu sebenarnya hampir semua teks di Jawa itu sebenarnya bisa saya maknai sebagai karya suluk selama dia ditulis dalam tembang mocopat, sebenarnya begitu. Karena nanti penamaan karya suluk itu sebenarnya juga mengacu kepada serat mocopat. Sebenarnya makanya nanti beberapa karya seperti babat misalnya ya, atau serat gitu, ditulis juga di dalam tulisan tembang mocopat gitu. Itu sebenarnya secara genre dia merupakan tembang alit, bisa pupuhnya bisa macam-macam ya, nanti bisa pangkur, bisa dandang gulo, bisa mas kumambang, bisa mijil, bisa dan lain sebagainya. Karena seluruh tembang atau dalam bahasa Jawanya tembang mocopat itu sebenarnya seluruhnya adalah karya sastra suluk begitu. Cuma karena nanti kemudian ada beberapa tema di dalam tradisi Jawa itu, temanya misalnya tentang sejarah, akhirnya disebut babat gitu. Yang tema-tema terkait spiritualitas Islam Jawa, misalnya Jawa Islam misalnya, nanti disebut sebagai karya sastra suluk gitu. Tapi sebenarnya secara umum yang disebut sebagai karya sastra yang ditembangkan itu sebenarnya disebut suluk. Makanya nanti dalam tradisi pewayangan misalnya, kalau dalang, nyuluk atau suluk itu berarti lagi nembang mocopat yang kemudian ditembangkan dalam tradisi pedalangan. Saya menyebutnya suluk dari kata salaka. Man salaka torikon ilal ilmi sahalallahu torikon ilal jannah gitu. Jadi kata suluk sebenarnya maknanya adalah perjalanan. Nah ini perjalanan itu, manusia itu ternyata sedang melakukan perjalanan besar dalam kehidupannya, dari sejak dia di dalam kandungan mas kumambang, nanti jadi anak muda sinom, kemudian nikah, sampai nanti dipocong, jadi pocong sampai nanti terakhir megat ruh, dia meninggal, alias dia kembali kepada kehadirat
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan ini disebut sebagai suluk. Perjalanan kehidupan manusia ini disebut sebagai suluk. Atau dalam bahasa lain, sebenarnya dalam istilah centini sering disebut sebagai tanazul tarki. Jadi perjalanan ini tanazul, turun dari Tuhan, kemudian nanti akan tarki. Ini istilah Jawa yang diserap dari bahasa Arab di dalam tradisi tasawuf. Nanti balik lagi naik kepada Tuhan gitu. Tanazul tarki ini kemudian oleh orang Jawa disebut sebagai sangkan paraning dumadi. Kamu sangkannya ngendi, songko ngendi, parane ngendi, dari mana tujuannya, terus kemudian akan kemana, sampai kemana. Makanya ini istilah saja sebenarnya, tapi secara esensi, secara hakikat ini adalah suluk perjalanan. Makanya nanti di dalam tradisi spiritualitas Islam, agar orang itu mulus perjalanan hidupnya kembali kepada Tuhan, orang perlu dilatih dalam sebuah perjalanan, dilatih biasa. Makanya muncullah tradisi tarekat yang mengajarkan latihan suluk gitu. Makanya di dalam tradisi tarekat nanti orang diminta suluk. Tapi sebenarnya itu cuma pelatihan menurut saya. Yang sejati, yang hakiki perjalanan kita itu ya hidup kita itu suluk kita. Kira-kira gitu. Makanya nanti di dalam tarekat diajari tentang latihan sabar, latihan qanaah, latihan tawakul dengan banyak berzikir dan lain sebagainya. Itu semacam penataran yang mentrain secara utuh siswanya nanti jika dia berhasil ketika dia kembali dalam kehidupan ini, dia lolos kembali menuju kepada Tuhan. Ini disebut sebagai ilmu sangkan paraning dumadi. Nah, kira-kira gitu. Nah, karya suluk yang saya maksud begitu. Makanya nanti bisa judulnya, karena kata serat di dalam tradisi Jawa itu maknanya tulisan. Jadi sebenarnya semua karya sastra itu disebut serat. Karena itu menunjuk kepada tulisan, karya yang ditulis itu serat. Makanya kadang-kadang dicampur-campur, serat suluk wali sono, serat babat tanah Jawi, gitu-gitu. Serat wirid hidayat jati gitu. Jadi semuanya ini adalah karya tulis yang disebut sebagai serat. Nah, nanti tulisan ini genrenya ada yang ditembangkan, ada yang tidak ditembangkan. Nah, yang tidak ditembangkan ini namanya wirid, yang ditembangkan ini namanya suluk. Nah, kira-kira gitu. Secara prinsip begitu. Tembangnya ini jenisnya, kalau tembang alit biasanya jenisnya tadi mijil, mas kumambang, mijil, terus sinom, terus apa, kinanti, asmorodono, gambuh, dandang gulo, durmo, pangkur, kemudian pocong, dan megatruh, misalnya gitu. Nanti ada beberapa tembang ini tembang alit ya, namanya tembang alit. Nanti ada namanya tembang tengahan sama tembang besar. Nanti kalau tembang besar nanti tengahan sama tembang besar nanti biasanya diiringi, bahkan diiringi oleh musik. Biasanya nanti di dalam pewayangan nanti teman-teman akan bisa memperhatikan. Biasanya tembang-tembang besar itu akan ditembangkan di tradisi pewayangan. Kira-kira gitu ya. Nah, begitu. Secara prinsip begitu. Nah, malam ini kita akan membuka teks yang dikatakan sering disebut sebagai namanya Kerupak Virara. Apa Kerupak Virara itu? Kerupak Virara itu adalah sebuah naskah
yang ditemukan oleh seorang pelancong Itali di Nusantara, di daerah Jawa Timuran. Ini dugaannya beberapa para peneliti mengatakan ditemukan di daerah Jawa Timuran di abad 17 alias di abad 16 tahun 1600-an gitu. Akhirnya kemudian dibawa pulang oleh pelancong ini. Di sini namanya Marquez, lupa saya, Cristiano Bevilacqua. Nah, Marquis Cristiano Bevilacqua. Nah, ini menolak untuk pakai kacamata itu. Tapi ternyata ya terpaksa gitu. Tapi naskah ini sampai tahun itu kan ditemukan abad 17-an ya oleh pelancong Italia, dan saat itu sebenarnya pelancong-pelancong dari Italia ini diduga sedang melakukan misionarisasi di daerah Jawa awal-awal. Yang waktu itu ini misionaris Katolik, itu sebenarnya Belanda punya kepentingan untuk benci terhadap Katolik, sehingga melarang beberapa pelancong Katolik itu kadang ditangkepi sama Belanda itu, dipulangkan gitu. Nah, ini beberapa ada yang banyak yang lolos. Nanti kadang ketangkep dipulangkan karena sejarahnya Katolik sama Kristen Protestan itu musuhan keras itu. Nah, ini dibawa sampai di Italia, kemudian menjadi milik koleksi pribadinya Marquez ini. Jadi koleksi pribadi sampai dia nggak ditemukan di anak-anaknya, itu nggak diketahui ini bahasa apa, oleh ahli warisnya nggak diketahui ini bahasa apa, bahasa Jawa atau bahasa apa. Nah, akhirnya di tahun 1860-an kemudian dia diserahkan karena nggak tahu ini bahasa apa, diserahkan ke perpustakaan Ferrara di Italia. Nah, di perpustakaan itu kemudian dijilid sama plat hitam itu ya. Nah, di plat ini ditulisi bahwa ini tulisannya itu sebuah naskah yang diketahui berhalaman 2-3 halaman, lembaran-lembaran dari kayu museum di Museum Marquis Cristiano Bevilacqua di Ferrara. Siapa bisa menjelaskannya, biarlah dia yang menjelaskannya. Jadi sampai tahun 1860-an tuh nggak ada yang tahu ini tulisan apa, itu nggak ada yang tahu. Akhirnya nanti di tahun 1866-an itu kemudian perpustakaan Ferrara kemudian berinisiatif menanyakan kepada salah seorang orientalis di Perancis. Nah, itu juga mereka nggak bisa baca karena beberapa naskahnya itu sudah mulai agak rusak gitu. Tapi dia bisa memastikan, orientalis Perancis ini, bahwa naskah ini berbahasa Jawa. Terus tapi nggak bisa baca. Kemudian dikirimkan lagi ke orientalis Jerman, tetap nggak bisa baca, dan orang Jerman ini menyebut bahwa naskah ini berbahasa Jawa. Dia menyarankan pakar yang paling bisa membacanya itu adalah di Belanda. Makanya disarankan untuk diserahkan Belanda biar terbaca manuskripnya ini. Tapi mereka memastikan ini naskah berbahasa Jawa. Nah, akhirnya oleh perpustakaan Ferrara ini sampai tahun 1960 baru kemudian diserahkan ke Belanda. Jadi naskah ini sampai di Belanda itu baru 1960. Akhirnya ditangani dan kemudian dialih-aksarakan oleh seorang Jawa dari Jawa namanya J. Sugiarto itu. Ya, kemudian mengalih aksarakan. Sekarang alih aksaranya J. Sugiarto ini dikumpulkan di manuskrip
Kerupak Virara tadi. Akhirnya dikumpulkan. Nah, manuskrip Kerupak Virara ini sebenarnya hanya tadi cuma 2-3 halaman yang terdiri dari 2 manuskrip. Orang dulu ini biasanya kalau ngumpulin manuskrip disatuin itu loh. Yang sebenarnya naskah ini sebenarnya beda secara ini. Jadi satu kumpulan sendiri, tapi dikumpulin gitu. Terdiri dari 8 halaman naskah pertama, halaman 8 dan berapa? 8 dan berapa? 23 kalau dikurangi 8 berapa? 15 lembar. Jadi yang satu manuskrip itu terdiri dari 8 halaman, manuskrip kedua terdiri dari 15 halaman. Nah, yang 8 halaman ini isinya musyawaratan para wali yang kita akan kaji malam ini. Dan yang 15 halaman ini sebenarnya naskah yang lebih tua. Paling tua ini 15 halaman ini. Tapi karena naskahnya agak sedikit panjang daripada yang 8 halaman, nanti pasca ini saja kita ngaji itu. Tapi yang paling penting saya akan membaliknya ke naskah yang 8 halaman ini dulu. Karena isinya penting terkait apa tadi istilahnya apa? Perdebatan para wali tentang ilmu makrifat. Diskusi perbantahan para wali tentang makrifat gitu. Nah, yang malam ini kita akan kaji adalah naskah itu tadi yang judulnya Musyawaratan Para Wali. Nah, terus yang terkait nama Kerupak Virara. Kerupak itu artinya buku yang disusun dari atau semacam buku ya. Karena kita kan buku mikirnya kayak gini, tapi dulu kan nggak kayak gitu. Semacam buku yang ditulis dari lembar-lembar daun lontar, itu disebut kerupak. Kerupak itu buku yang ditulis dari daun lontar. Daun lontar itu bahasa Jawanya apa ya? Daun siwalan. Daun siwalan itu biasanya nanti jadi apa ya? Legen. Ya. Jadi legen atau dari kalau nggak salah ada air. Ya, benar, jadi legen. Nanti airnya itu jadi legen. Nira. Nah, itu kalau di dalam sebenarnya kata lontar itu pembunyiannya itu salah. Harusnya bukan lontar tapi rontal. Ron itu daun, tal itu tal. Jadi daun tal gitu. Ron itu bahasa Jawa. Kemudian kan itu susah tahu kan mengucapkan rontal, lon, sama kayak lor, lir, sepur misalnya gitu. Cepet coba. Nanti kan roll, ril, sepur, lor, lir, sepur gitu. Jadi kayak gitu sehingga rontal itu jadi lontar gitu loh, karena yang paling mudah begitu. Sebenarnya itu pohonnya namanya pohon tal. Dulu kan tal itu kalau nggak salah dimakan itu kan dari siwalan yang dagingnya itu. Gitu. Nah, sehingga Kerupak Virara itu maksudnya sebuah manuskrip dari daun rontal yang kemudian ditulisi. Nah, daun persis kayak ini loh, kayak kelapa apa itu, pohon kelapa tapi yang daunnya itu gandeng, bukan terpisah-pisah gitu, daun lontar itu. Ya semacam aren. Nanti ada bedanya, nanti dicari di Google ya. Aren, lontar sama pohon kelapa biasa itu satu jenis tapi beda. Gitu. Nah, itu dari pohon itu yang kemudian ditulis dalam ini. Nah, satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa menurut keterangan ini beberapa
ada satu peneliti yang pernah saya baca itu ngomong begini, keropak Ferrara adalah sebuah contoh paling awal dari tulisan Muslim Jawa. Karena nanti di dalamnya itu ada kutipan yang diasosiasikan ke yang lebih tua. Ada 25 aturan yang diterangkan dimiliki oleh Syekh Ibrahim atau yang disebut sebagai Maulana Malik Ibrahim. Itu dikenal. Di serat Banten Rantai-Rantai itu juga disebut. Jadi ada 25 aturan yang itu dikenali oleh muslim-muslim awal di Jawa yang dijadikan kode etik bagi untuk menjadi seorang muslim. Ini katanya sih asosiasinya yang bikin Maulana Malik Ibrahim. Gitu. Nah, nanti ini dikenal dan dikeropak ini yang menarik. Nah, ini yang menarik. Dikeropak ini ajaran yang pertama ditekankan itu lebih ke esoterik daripada eksoterik. Lebih menekankan dimensi batinnya daripada dimensi lahir. Nah, ini nanti yang menjadi penanda kenapa kemusliman kita di Nusantara ini, dari naskah ini, kemusliman kita itu lebih menekankan aspek batinnya daripada yang lahir. Misalnya di sini juga ada perintah untuk meniru Nabi, tapi bukan meniru fisik lahirnya, tapi meniru akhlak perbuatannya yang lebih batin gitu. Nah, itu keren, maksudku. Dan salah satu spirit di Islam yang diajarkan di dalam tradisi keropak Ferrara ini yang kedua adalah penekanan pada pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs. Pemurnian jiwa yang membuat nanti perbuatanmu menjadi lebih manifest gitu. Nah, ini bedanya dengan aliran Islam yang hari ini. Itu sangat beda. Bahkan salah satu contohnya untuk membersihkan tazkiyatun nafs itu nanti puncak tertinggi yang ditiru adalah Kanjeng Nabi, karena yang orang yang paling sempurna bisa mengharmoniskan antara sisi lahir dan batin itu cuma Kanjeng Nabi. Nah, baru nanti kalau kita meniru akan mencapai makom-makom utama para wali yang itu dicontohkan Nabi Khidir. Jadi di teks naskah awal Jawa Islam itu patronnya itu Nabi Khidir, Nabi Khidir. Dari sejak awal itu. Jadi sanatnya itu, makanya nanti ada cerita terkait Ma'ul Hayah, air kehidupan, itu juga dari Nabi Khidir yang di naskah Diworuci, lakon pewayangan Diworuci, Tirto Perwitosari itu Ma'ul Hayah. Yang itu dari prototipenya Nabi Khidir gitu. Nah, juga saya tambahkan dikit, kok kayaknya udah serius. Ayo ngerokok sih. Maksud Akbar. Sebentar. Gitu. Nah, saya lanjutkan ya sambil monggo yang baru hadir silahkan.
Nah, terus siapakah penulis Keropak Ferrara ini? Sebenarnya tidak ada yang disebut terkait kepenulisan Keropak Ferrara ini, tapi di sana dijelaskan bahwa naskah ini ditulis oleh seorang yang bergelar khalifah. Ada yang menyebut khalifah ini, Sunan Bonang itu juga kadang disebut sebagai khalifah asmara, kalipah asmara. Makanya kadang, tapi ini asosiasi ini memang kita belum bisa memastikan apakah sang pengarang teks ini Sunan Bonang, kita nggak tahu. Tapi yang jelas di dalamnya teks Keropak ini mengutip tadi Maulana Malik Ibrahim, satu. Kedua, mengutip beberapa kitab yang hari ini menjadi sandaran umat muslim hari ini. Kitab-kitab yang ditulis itu rata-rata coraknya bersifat tasawuf juga. Nah, ini bukti awal bagaimana nanti islamisasi dini lebih bercorak sufistik. Dari sejak awal kitab yang dikutip misalnya ada kitab Bidayatul Hidayah, karya kitab Bidayah. Itu karangannya Imam Ghazali, itu sarahnya Ihya Ulumuddin. Alias nanti coraknya ini, kitab-kitab yang dikutip ini menentukan corak keislaman yang ingin disodorkan oleh para penyebar Islam awal di Jawa. Yang kedua, kitab ini Raudhatul Ulama, karya Zanda Waisiti. Itu juga bercorak, itu juga kutipan-kutipan hadis yang juga lebih dalam konteks pendidikan akhlak, bukan fikih ya. Kemudian juga ada kitab Masabih Mafatih. Ini sebenarnya Masabih Mafatih gitu kalau teksnya itu ya di teks Keropak Ferranya. Tapi sebenarnya beberapa peneliti kemudian mengidentifikasi itu karya itu berjudul lengkapnya Mafatihur Roja fi Syarhil Masa Bihid Duja. Jadi ada kata Masabi, ada kata Mafatih. Kemudian juga ada kitab-kitab yang dikutip, kitab tafsir, kitab usul, kitab. Nah, ini ada beberapa kitab yang tidak bisa diidentifikasi. Misalnya kitab Masadalah, kitab Slamet, kitab Ya Mirsad saking Riyakulu Lama, misalnya gitu-gitu. Nah, itu sampai hari ini belum terdeteksi ini sebenarnya kitab dari mana. Nah, juga ada kutipan terkait Syekh Balkhi. Syekh Balkhi itu kalau dalam tradisi tasawuf disebut Ibrahim bin Adham. Apa Adam apa Adham? Adham ya. Ibrahim bin Adham itu salah satu cerita Ibrahim bin Adham ini kayak di Buddha. Jadi seorang pangeran yang memutuskan untuk keluar dari istananya, kemudian mendapatkan pencerahan. Persis seperti Buddha, cerita Buddha. Tapi ini dicerita, kalau dalam tradisi tasawuf dikenal sebagai sang Buddhanya inilah. Buddhanya Islam itu loh. Karena keluar dari kerajaannya kemudian menjadi seorang sufi, kira-kira gitu. Nah, ini kira-kira pengantar cerita tentang Keropak Ferrara ini. Tapi yang jelas saya ingin katakan bahwa Keropak Ferrara ini bukan salah satu naskah tertua sebenarnya. Ada beberapa naskah tertua yang kalau identifikasinya di Leiden atau di British Library misalnya, itu kitab tertuanya itu ada Handboek van Bonang. Kemudian ada buku Primbon, E.N. Javan Primbon. Kemudian kitab ini salah satunya juga Keropak Ferrara ini, itu menurut keterangan para peneliti barat. Tapi nanti menurut keterangan para sumber-sumber tradisi kita sendiri, itu nanti kitab-kitab yang lain ditemukan. Misalnya kayak Serat Walisana. Nah, nanti
materi yang teman-teman sudah download, itu saya menyertakan Serat Walisana itu dikarang oleh Sunan Giri kedua. Cerita pertama yang dikarang oleh para wali tentang sejarah pengislaman di tanah Jawa. Serat Suluk Walisana, atau kadang disingkat Serat Walisana. Nah itu sebenarnya isinya nggak tahu sudah diterjemahkan belum ya. Tapi setahu saya yang alih aksaranya sudah banyak beredar. Alih aksara Jawanya. Alias sudah huruf Latin, bukan lagi huruf Jawa. Meski masih dalam bahasa Indonesia. Ini yang versi walisananya ada di kamar, bentar. Nah nanti saya kutipkan, ternyata di Serat Walisana itu juga ada periode babak yang sama dengan musyawaratan para wali ini. Dan hampir sama dituliskan di dalam Kerupak Ferara ini. Alias Kerupak Ferara dengan Serat Walisana itu saling mengukuhkan. Ternyata ini dari dua cerita sumber naskah tertua, episode tentang musyawaratan ilmu yang dilakukan oleh para wali ini ada konfirmasinya dengan naskah-naskah teks yang lebih lama. Kira-kira gitu. Itu kita masuk ke teks ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita lancar. Nah, teks naskah musyawaratan para wali. Ini nomor satunya kosong, nomor duanya Niko sakataing para wali sami apa guneman ing Giri Gajah ring guru kedaton. Jadi banyak para wali bersama-sama berdiskusi di Giri Gajah alias di Gunung Giri, atau Giri Gajah itu di rumahnya Sunan Giri Gajah, di tepatnya di Gunung Kedaton. Jadi di Gunung Giri Kedaton. Kang pinagunemaken tingkahing makrifat yang didiskusikan adalah perbuatan atau hal seputar terkait makrifat. Kang karihin Pangeran ing Benang, kaping kalih Pangeran ing Mejagung, kaping 3 Pangeran ing Carebon, kaping 4 Pangeran ing Kalijogo, kaping 5 Syekh Bentong, kaping 6 Maulana Mahribi, kaping 7 Syekh Lemah Bang. Jadi peserta para wali itu sebenarnya kalau menurut keterangan baik Serat Walisono maupun Kerupak Ferara itu jumlahnya 8, bukan 9. Dan namanya berbeda. Sampean catat. Satu adalah Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang. Kemudian kedua adalah Sunan Mejagung. Nanti saya terangkan Sunan Mejagung. Yang ketiga adalah Pangeran Cirebon. Pangeran Cirebon itu Sunan Gunung Jati. Kemudian Pangeran Kalijogo, Sunan Kalijogo. Kelima adalah Syekh Bentong, keenam adalah Maulana Mahribi, dan yang ketujuh adalah Syekh Lemah Abang, dan yang kedelapan adalah Sunan Giri sendiri sebagai tuan rumah. Alias dalam musyawaratan ini Sunan Ampel sudah meninggal. Oke. Dan tempatnya di Kerupak Ferara ini tempatnya bukan di Masjid Demak, tapi di rumahnya Sunan Giri di Gunung Giri. Ini dikonfirmasi oleh beberapa babat, misalnya di Serat Walisana, kemudian musyawaratan para wali ini di Kerupak Ferara, sama babat Cirebon. Cuma babat Cirebon itu lokasi
Jadi 3 naskah ini pesertanya sama, semuanya sama. Kalau menurut keterangan teks Serat Walisono yang dikarang oleh Sunan Giri kedua, jadi musyawaratan ini pesertanya tadi 8 orang tadi, bukan yang lain. 8 orang ini Keropak sama Serat Walisono itu tempatnya sama, tapi kalau di Serat Babat Cirebon itu tempatnya sudah berubah di Masjid Cipta Rasa itu. Nah, belakangan di Babat Demak, di Serat Babat Tanah Jawi itu kemudian lokasinya berubah di Masjid Demak, gitu. Itu, tapi nggak penting ya tempat. Tapi kira-kira musyawarah itu terjadi dan pesertanya tadi adalah salah satunya yang fenomenal adalah keterlibatan Syekh Siti Jenar di dalamnya. Oke ya, jadi Syekh Siti Jenar ikut, nanti Syekh Siti Jenar akan diadili di waktu musyawaratan tadi. Nah, kapan terjadinya itu? Duk paguneman ing dina Jumat, jamaat ing dina jamaat. Jadi hari Jumat tanggal ping 5 ing bulan Ramelan tahun Wawu. Jadi tanggal 5 di bulan Ramadan. Nah, dulu orang menyebut Ramadan itu Ramelan. Nah, gitu. Ramadan jadi Ramelan. Ramelan. Misalnya Ridho jadi Rilo, gitulah, kira-kira gitu. Jadi polanya itu D sama L. Jadi kalau D itu bisa pindah-pindah jadi L. Tadi kayak tadi Nabi Khidir, D kan berubah jadi L. Nabi Kilir gitu. Itu pola itu sampai hari ini. Misalnya di beberapa ini kata wudhu itu jadi kata wulu, misalnya gitu. Karena D jadi L, D jadi L. Di sini ada Rilo, kan dari Ridho, nanti ada Reza, nah, Riza, nah gitu. Terus jadi di Betawi jadi nggak redok gue, gitu kan, redok, nggak redok. Oh, nah, kira-kira gitu. Nah, jadi benar-benar musyawaratan itu terjadi di bulan wingit itu loh, di bulan Ramadan, Ramadan hari kelima. Kang Andika Pangeran Ratu ing Giri Gajah maring para wali sedaya. Jadi Sunan Giri Gajah, tuan rumahnya, berkata maring para wali sedaya, kepada para wali yang hadir, wali sedaya, panedomami itu dari kata tedo itu loh. Tedo itu apa ya? Saya mohon, saya minta, ditedo saya minta prasana sadaya den sami apicara tingkahing makrifat. Saudara-saudara yang hadir, saya pada saling berbicara, berdiskusilah terkait seputaran ilmu tentang makrifat. Den sami mufakat. Jadi harus sampai kepada mufakat, sampun dados parebatan. Parebatan itu rebut unggul ya, perselisihan. Den sami amelingi pinelingan, saling mengingatkan, meling, saling ingat mengingatkan. Wong puniki den dados sawiji, jadi saling mengingatkan antar orang agar nanti terjadi kesatuan pendapat, keutuhan pendapat. Sampun wonten kumulamar, jangan sampai ragu lagi, jangan samar lagi. Sampun kumulamar pangrawuhe den sami waspaos ing kaananing pangeran.
pengetahuannya harus diwaspadai terkait keberadaannya Tuhan. Nah, jadi pengetahuan tentang keberadaan Tuhan ini yang disebut sebagai olah makrifat, kira-kira gitu ya, tentang pengetahuan makrifat. Pangeran den sami waskita, maka perhatikan dengan jernih itu ya, angandika pangeran ing benang, tingkae pangawruh iman tauhid iku nora koninga dening wong ahlul mangarifat kang sampun waspada kawruhe. Nah, saya ingin kutipkan sedikit tentang ilmu makrifat ya. Nah, ini sebelum saya masuk ke teks omongannya para wali, itu ada, Anda buka Suluk Sujina 20, halaman 20. Suluk Sujina. Nyatani marang pangeran nora lali sangkaning ati awase aningali marang pangeran kang agung, jenenge kang makrifat weruha marang Hyang Widi kang sinebut ing ati Allah kang tunggal. Kenyataannya Tuhan itu tidak pernah tertinggal di dalam hati kita. Awase aningali maring pangeran kang agung jenenge kang makrifat. Jadi seluruh tindakan kita melihat kenyataan, mengawasi kenyataannya Tuhan yang agung itu disebut sebagai makrifat. Ini kalau dalam istilah tasawuf disebut sebagai syuhud ya. Syuhud itu apa ya? Syuhud itu mengawasi kenyataan hidup ini sebagai wujud ayat-ayatnya Tuhan, kira-kira gitu. Itu yang disebut sebagai ilmu ma'rifat. Weruwa marang Hyang Widi kang kasebut ing ati Allah kang tunggal. Jadi penglihatan hati mata batin kita atas realitas hidup ini disebut sebagai ilmu ma'rifat. Jangan sampai mendua dalam penglihatan. Ojo angloro ing tinggal. Jadi ini saya ingin sedikit menjelaskan terkait ilmu tauhid. Kenapa disebut nggak boleh mendua dalam penglihatan kita? Kata tauhid itu artinya apa? Secara harafiah. Pengesaan. Nah, kan sebenarnya kalau nggak salah itu wahada yuwahidu tauhidan itu ya. Jadi sebenarnya artinya harafiahnya itu menyatukan, menunggalkan. Jadi bukan mengakui yang esa itu loh, bukan itu loh. Tapi dari dua hal yang terpisah kemudian disatukan itu. Atau menyatakan ketunggalan akan sesuatu, bahwa tidak ada yang lainnya gitu. Jadi proses penunggalan, mengakui bahwa ini semuanya adalah tunggal, itu namanya tauhid. Kalau sekarang belum berhasil berarti tauhidnya belum sempurna gitu. Misalnya kita meyakini bahwa makhluk itu ada, Tuhan itu ada, lah masih mendua, ada dua keberadaan gitu. Berarti tauhid Anda belum sempurna gitu, karena merasa diri Anda ada. Itu kalau seperti itu nanti jadi ada dua kenyataan yang berdampingan. Ngerti ya maksudnya? Karena dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tauhid bahkan, kenyataan itu hanya tunggal. Yang ada itu hanya tunggal. Lah, terus pertanyaannya gini mas, loh berarti kita ini ada nggak mas? Gitu. Nah, para pakal ilmu kalam kemudian memudahkan kita, adamu itu nggak mutlak, alias nisbi, relatif, mungkin, gitu. Kira-kira gitu. Gini. Ceritanya gini. Saya ingin kasih contoh dikit. Misalnya ini bayangan gelas. Bayangan gelas ini ada nggak? Ada. Tapi nggak ada. Ngerti maksudnya?
Ada tapi nggak ada. Ngerti toh? Yang ada itu apa? Gelas. Gitu. Nah, kenyataannya makhluk itu persis seperti bayangan ini. Ngerti ya? Jadi keberadaannya itu tidak independen. Kalau ini saya buang, ini hilang. Jadi dia keberadaannya itu mengikuti keberadaannya sumber gitu. Makanya orang-orang dulu menyatakan keberadaannya makhluk ini hanya bayang-bayang, wayangan dari keberadaan tunggal. Nah, kira-kira gitu. Konsepnya begitu. Ya, makanya di mata Tuhan, kalau kita melihat dari sudut ontologi dari mata Tuhan, sebenarnya ini itu tidak ada. Yang ada itu, nah kalau saya sebut gini, berapa kenyataan ini? Sebenarnya yang ada itu cuma satu, gelas. Kira-kira gitu. Nah, karena kita makhluk, kemudian punya kesadaran, lahir di dunia punya kesadaran yang mandiri, akhirnya menganggap kenyataan bayangan ini ada beneran itu. Sehingga kita terhijab oleh kenyataan gelas. Nah, kira-kira gitu. Sehingga akhirnya kita mendua secara penglihatan. Kira-kira mendua, mentiga, menempat, melima, menam gitu. Nah, proses tauhid sebenarnya adalah proses mengembalikan penglihatan kita bahwa hanya ada satu kenyataan yang hak, bernama kenyataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. La maujuda illallah. Seluruh yang ini hanya manifestasi dari kenyataannya Tuhan. Kira-kira gitu prinsip. Ojo angluru ing tinggal ing awal kelawan akhir, awal kang durung ono, akhir iku kang kari, kang akhir jenengi jisim, kang awal jenengipun roh. Pan dadi kanyatahan. Minangka paesan jati ing iku kang minangka ketunggalan. Nah, ini paesan jati. Paesan jati itu apa? Cermin tadi. Misalnya ini gelas. Kemudian saya kasih cermin. Nanti gelas yang di dalam cermin itu ada enggak? Nah, kira-kira gitu. Konsepnya begitu. Jadi kenyataannya gelas di dalam cermin itu adalah kenyataannya gelas ini. Jadi gelas ini bisa menjadi nyata terlihat itu gara-gara ada cermin yang bisa ditangkap itu loh. Nah, kira-kira gitu. Persis tadi kayak bayangan tadi, wayangan konsepnya. Paesan jati kukang minangka katunggalan. Yogya sami ngawruhi tegese marang Hyang Agung namane Allah tan pegat oleh Allah ningali mapan jagat ingkang dadi kanyatahan. Jadi gini. Nah, sekarang kita balik ke semesta. Semesta ini sebenarnya hanya kenyataannya Tuhan. Ngerti ya maksud saya? Kenyataannya itu apa ya? Tajalli. Nah, itu sering disebut sebagai tajalli. Tajalli itu dari kata jalla. Jalla itu muncul. Nampak, mak beduduk ono gitu. Gini. Jadi Jadi seluruh manifestasi keberadaan bayang-bayang di dunia hidup ini itu semata bayangan dari keberadaannya Tuhan. Oke ya. Nah, dari yang tunggal kemudian menjadi buahnya ini. Ada Mbak Ratna, ada saya, ada Arya, ada Nabil, ada Mas Dion, ada semuanya berbeda-beda. Ada pohon, ada macam-macam. Ini kan kenyataan tanda petik ya. Dari pancaran dari kenyataan yang tunggal sebenarnya.
Kalau kamu terjebak pada kenyataan yang buahnya ini, kamu tidak akan ketemu yang tunggal. Nah, gitu kira-kira. Kalau apalagi kalau kamu mencintainya, lah tambah. Semakin menutup dari penglihatanmu kepada sumber dari kenyataan tadi yang banyak tadi. Yang sebenarnya lebih hakiki daripada kenyataan-kenyataan ini. Bahkan yang ini, kenyataan-kenyataan ini sebenarnya di mata Tuhan tidak hakiki. Gitu. Itu kita hanya wayangane saja. Nah, tapi ini di level jisim ya. Tapi sebenarnya hati kita itu terhubung dengan kenyataan hakikinya Tuhan. Sehingga kita itu punya dua sisi. Bayangan tapi sekaligus juga bukan bayangan. Karena kita itu nggak pernah terpisah dari kenyataannya Tuhan yang hakiki. Makanya nanti di teks Suluk Bonang, naskah Suluk Bonang termasuk salah satu teks tua lama juga, Suluk Wujil diceritakan bahwa Qalbul Mukmin Baitullah. Jadi rumahnya Tuhan itu di mana? Di hatimu, di hatinya orang mukmin. Nah, kira-kira gitu. Jadi hati kita itu terhubung dengan aspek ketuhanan yang paling hakiki. Cuma karena kita mempercayai bayangan itu nyata, sehingga kita akhirnya mendua, akhirnya penglihatan kita kepada Tuhan tertutupi. Akhirnya Tuhannya nggak kelihatan. Apalagi mulai muncul ego. Ego yang merasa bahwa Irfan Afifi itu ada, pertama. Kedua, Irfan karena saya merasa itu ada, sehingga saya minta privilege. Saya itu dulu kuliahnya tinggi, kok diundang nggak dibayar. Nah, mulai muncul banyak sekali, minta macam-macam. Saya itu orang terbaik, istri saya harus terbaik, saya harus kaya. Wah, akhirnya kenyataan Tuhan itu kemudian tersaingi oleh kenyataan dirimu sendiri yang kamu bayangkan ada mutlaknya. Nah, gitu. Akhirnya ada dua keberadaan yang menegasi itu keberadaan Tuhan. Makanya ini nasibnya manusia, jangan khawatir. Ini nasibnya manusia. Kenapa kita turun dari surga? Karena ada proses mendua tadi. Akhirnya kita turun dari surga, akhirnya karena memang penglihatan yang mendua tadi. Sejak kita lahir misalnya, kita lebih senang berorientasi ke dunia. Memang itu simbol kejatuhan kita di dunia ini. Makanya dosa terbesarnya manusia itu sebenarnya cuma satu. Dosa terbesarnya itu meyakini bahwa dirinya itu ada dan mutlak. Akhirnya menggusur keberadaannya Tuhan. Makanya nanti Tuhan yang syirik yang paling tertinggi itu memutlakan ego dirinya sendiri. Berbahaya. Nanti proyeksi keluarnya bisa berhala. Tapi kalau syiriknya itu kan di dalam. Berhalanya tak hancurkan, tak ganti HP, tak ganti uang, tak ganti apa-apa, bisa. Oh, itu cuma simbol. Itu proyeksi pensirikan kita kok. Berhalanya dihancurkan, ganti yang lainnya. Manusia kok dilawan. Bahkan kadang-kadang semuanya diganti, diciptakan simbol di sini untuk disembah. Pintar manusia itu. Fisik, ikon, berhala apa, mudah. Nanti dia akan memberhalakan yang lain sebagai proyeksi pemberhalaan atas dirinya sendiri sebenarnya. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, sebenarnya Islam itu ajarannya sebenarnya gini.
kata Islam, taslim, itu sebenarnya gini, kita dilatih untuk menundukkan ego kita sampai nanti pupus kesadaran kita tadi tentang keberadaan kita tadi, mulai turun sehingga kenyataan Tuhan akhirnya tampil. Makna taslim sebenarnya begitu. Tunduk. Makanya kita dilatih untuk menundukkan, kita itu pengennya seneng-seneng, pengennya males-malesan, pengennya apalagi, pokoknya nuruti hawa nafsu. Nah, keinginan-keinginan kemudian itu ditundukkan kepada keinginannya Tuhan. Akhirnya lama-lama pamrih keinginan diri itu pupus sampai seimbang, kita bisa akhirnya bisa mendapatkan visi atau penglihatan atau tentang syuhud bahwa sebenarnya yang nyata itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwallahu haqqul mubin. Allah itu hak. Hak itu apa? Satu maknanya artinya benar. Tapi bukan hanya benar. Hak itu nyata. Nyata. Allah lah yang nyata. Keberadaannya yang nyata. Kita ini enggak terlalu nyata. Bahkan mubin. Jelasnya minta ampun. Nah kamunya aja yang buta itu loh. Karena egomu menutupi penglihatanmu gitu loh, kira-kira gitu. Makanya seluruh program dari syariat nanti adalah menundukkan kecenderungan ego ini sampai kita bisa menundukkan ego kita ini sampai kemudian kita nanti bisa mengikuti kehendaknya Tuhan. Kalau kita peres seluruh tradisi di dalam tradisi syariat atau fikih, itu semuanya hanya menganjurkan kita untuk menundukkan keinginan kita kepada keinginannya Tuhan. Gitu saja sebenarnya. Makanya saya nggak terlalu hirau terkait perbedaan-perbedaan madhab. Kalau sekarang loh ya, kalau zaman mahasiswa, wah yo keras, keras, bantah-bantahan itu keras. Kalau sekarang sudah enggak. Kalau selama kamu yakin, misalnya pakai madhab fikih tertentu, yakin dan bisa menghadirkan hati dalam laku itu, Anda akan lurus. Sehingga enggak lagi terpatok kepada madhab. Maksudnya bukan tidak bermadhab ya. Sudah pilih saja satu madhab. Wong dia itu punya dasarnya semua kok. Nanti kalau kamu yakin, sudah dikasih ruh di dalam melakukan amal-amal perbuatan, amal-amal ibadah yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Gitu, pasti nanti selamat. Kira-kira gitu. Tan pegat ing tingalipun dadine bumi langit iku kanyatahan kang dadi ayat sayekti kukuh jenenging ilmi tan ana loro tetelu jenenge kenyataan. Wajah jati ingkang suci angandika Nabi sendiri ingkang suci jenenging syariat tarekat lan hakikat miwah makrifatipun mapan tunggal dadi sawiji lamun nurawuninga batal lampaipun. Jadi sebenarnya aspek dari agama ini itu ada aspek yang paling lahir sampai yang paling batin. Yang paling lahir itu disebut syariat, yang paling batin itu disebut makrifat. Jadi itu paket komplit tadi saya sebutkan. Berislam itu nggak bisa hanya lahirnya saja. Kalau berislam itu lahirnya saja, nanti Islammu baru lahir. Ngerti toh? Secara tampilan fisik misalnya sudah muslimah atau sudah muslim, tapi lahirnya belum tentu batinnya. Misalnya Mbak Yasmin ini secara tampilan sudah muslimahnya minta ampun misalnya dari sisi pakaian misalnya gitu, tapi belum tentu di dalamnya. Nah kira-kira gitu.
Nah, kira-kira gitu. Makanya nanti kalau sudah ke makom ini, yang kita ngikut tradisi ini di Porowali ini, nanti kita akan tahu bahwa capaian lahir itu penting, tapi dia hanya lapis paling luar. Makanya saya sering memaknai udkhulu fisilmi kafah itu sebenarnya bukan kafah kayak sistem politik, sistem ekonomi, sistem apa, harus syariat gitu, bukan gitu. Tapi kafah itu ya lahirnya, ya batinnya. Makanya orang Jawa itu mudah kok. Ya mungkin lahirnya wis Islam, tapi durung mesti batin nih. Gitu. Makanya berislam yang komplit itu harus ada syariatnya sampai kepada hakikatnya. Kira-kira gitu. Nah, ini ada kutipan sedikit. Lamun nurawuningo batal lampai pun. Syariat nora hakikat mapan batal saringate nora. Jadi ini pengandaian ya. Ini teman-teman mungkin sudah paham ya. Hakikat syariat. Jangan ditinggalkan lah. Nah, gini saya kasih metafor saja lah biar cepat. Syariat itu penting enggak? Kalau kita mencapai hakikat, syariat tok tanpa hakikat bisa enggak? Kan banyak sering pertanyaan, misalnya apakah kita kalau sudah berhakikat itu bisa boleh meninggalkan syariat, Mas? Nah, tapi ini biasanya kritikan dari kalangan syariat yang tanpa hakikat. Nah, gitu toh. Ya enggak adil berarti. Enggak adil. Dia enggak, yang tanpa hakikat enggak dikritik, tapi yang hakikat yang tanpa syariat dikritik. Padahal dua-duanya harusnya. Ya. Kamu kok tenang-tenang aja. Misalnya kamu sudah sholat nih, tapi baru syariat ya. Sering ngeritik orang yang hakikat yang tanpa syariat. Loh kok kamu kok enggak kekritik? Loh kamu belum ada hakikatnya kok enggak kekritik, itu gimana? Iya kan? Harusnya juga dikritik itu. Karena sholat tanpa ruh itu bukan sholat. Ngerti nggak? Kita sepakat idealnya seperti itu. Nah, saya metaforkan gini. Misalnya gini, saya mau minum. Gelas itu penting nggak? Tapi yang sebenarnya yang saya pengen tujukan bukan gelas. Ya, oke ya. Yang mau saya tuju itu kopinya. Jadi yang penting itu sebenarnya adalah kopi. Tapi apakah gelas nggak penting? Penting. Karena kalau tanpa gelas saya nggak bisa minum kopinya, gitu. Tapi kalau misalnya gini, misalnya ini gelas, saya pengen minum, tapi nggak ada airnya, ya kan jadi nggak penting gelasnya. Ngerti ya? Jadi pentingnya gelas itu dalam rangka minuman. Pengandaiannya begitu. Pentingnya kopi, jika tidak ada gelas, dia tidak bisa diminum. Jadi saling mengandaikan. Tapi kita harus tahu bahwa yang paling penting adalah kopinya. Gitu. Pengandaiannya begitu. Nanti di angan-angan sendiri. Pengandaiannya begitu. Karena kita itu sering terlena bahwa sholat kita. Oke, saya tidak akan menyalahkan. Memang dalam praktek tertentu saya paham, karena saya sudah berkeluarga misalnya ya. Anak itu dalam rangka mencapai hakikat, kita memang diajari untuk berdisiplin dulu secara lahir. Biar terbentuk disiplin ruhani. Makanya anak nggak ada ruhnya nggak masalah. Ya, yang penting disiplin dulu. Disiplin, karena disiplin itu juga penting. Persis kayak gini, sekolah. Sekolah itu pokoknya apa pentingnya hubungannya kepandaian dengan masuk jam 7. Yang penting kan pandainya toh. Tapi kenapa jam 7 ini ditekankan? Karena
anak ini penting, pendidikan. Disiplin itu penting, karena tanpa disiplin Anda tidak akan mendapatkan pengetahuan. Nah, syariatnya itu kepentingannya adalah dalam rangka menjaga agar proses disiplin itu ditanamkan dari sejak awal. Nah, nanti harapannya jika dia besar akan bertambah ilmunya dan semakin mengisi gelas-gelasnya yang sudah terbentuk itu menjadi terisi. Kira-kira gitu. Itu secara prinsip begitu. Tapi masalahnya begini. Kita itu beragama sampai hari ini tambah umur sampai sudah 30, sudah 40 bahkan. Itu logikanya masih kayak tadi, disiplin ragawi persis seperti anak-anak tadi. Lah kalau kayak gitu bahaya. Karena nanti dia tidak punya isi. Tidak punya isi. Padahal kebutuhan kita sudah mengalami proses yang ini. Makanya penanaman dari sejak kecil itu memang harus punya tujuan yang lebih. Sehingga nanti beragama kita bisa beranjak dari fase kanak-kanak menuju ke dewasa. Kira-kira gitu. Nah, ini penjelasan sedikit. Yang ingin saya kutip di sini adalah panjenenge kawula sejati tunggal wujud kelawan pangeran. Pangleburaning rorore la haula wala quwata iku mapan ilang jenenging Gusti mapan sampun tetelo jeneng menungso iku. Jadi sebenarnya gini. Apa ya? Tadi meleburnya identitas kita sebagai hamba itu sebenarnya kita harus menyadari pertama sebagai seorang hamba yang terus-menerus menundukkan dirinya kita kepada kecenderungan keinginannya Tuhan. Nanti kalau di fase tertentu kehambaanmu hilang, maksudnya semuanya sudah menuruti seluruh kehendak itu kepada kehendaknya Tuhan, nanti kehambaan itumu sendiri akan sirna, egomu itu akan hilang diganti dengan kesadaran ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Sehingga nanti kesadaran batinmu itu diambil alih oleh Tuhan itu loh. Makanya dalam tradisi tasawuf disebut sebagai fana. Makanya latihan di dalam Islam, seluruh syariatnya itu dalam rangka kita mengenolkan ego kita. Sampai nanti kita sirna full. Makanya secara prinsip begini, la ilaha ini nafi, kemudian illallah itu isbat, menafi kedirian kita agar isbatnya itu kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ada itu yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti keberadaanmu itu akan musnah sebagai seorang hamba. Kira-kira gitu. Secara prinsip begitu. Cuma ini realnya jarang terjadi. Tapi secara ideal bisa saya bayangkan begitu. Bahwa semua hamba makhluk muslim itu dituntut untuk menafikan diri terus-menerus sampai kepada isbatnya kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa saya harus ngutip ini? Karena ini untuk menjangkau teks-teksnya para wali ini yang akan diomongkan para wali ini tadi. Saya harus kasih pengantar ini dulu sebentar. Nah, nanti ketika egonya musnah, yang tersisa penglihatan kita bahwa semuanya ini sebenarnya hanya kenyataannya Allah semata. Nah, kira-kira gitu. Tapi dari sudut pandang Allah, bukan dari pandang sudut kamu. Kalau sudut pandang egomu, nanti kamu akan menjadi aku ini Allah. Lah, berarti ngaku. Padahal egonya masih tinggi, ngaku. Nah, itu bahaya. Nah, nanti yang kasusnya ini dialami oleh Siti Jenar. Kira-kira gitu.
Nah, nanti yang bisa disebut sebagai punika endi tegese aran menungso iku ing ngaranan menungso jati, yaiku Rasulullah panutan satuhu sajagat bumi ngakoso samyo anut ing Kanjeng Nabi sinlir sami agami Islam. Jadi yang disebut sebagai manusia yang paling sempurna bisa memanifestasikan itu hanya Rasulullah. Nah, kita kenapa disuruh meneladani Rasulullah? Karena nanti itu prototipe contoh paling sempurna orang yang bisa sudah menyirnakan dirinya. Kira-kira gitu. Kalau dalam konsep tasawuf disebut sebagai mutu qabla an tamutu. Matilah sebelum kamu mati. Alias menafikan egomu sampai kamu mati. Oleh orang Jawa sering disebut sebagai mati sakjroning ngaurip. Mati di dalam kehidupan ini. Maksudnya apa mati di sini? Mati egonya semakin pupus. Nah, kalau egonya semakin pupus, nanti kesadaranmu, kesadaran batinmu akan dikuasai kesadarannya Tuhan. Sehingga penglihatanmu kepada alam semesta ini sebenarnya adalah penglihatan Tuhan melalui kamu melihat kenyataan hidup ini yang sebenarnya hanya tunggal bernama Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut sebagai syuhud. Sebenarnya begitu. Nah, karena kita belum sampai ke situ, ya sudah, yang penting ini ilmunya bahwa secara hakikat kita harus meyakini bahwa hanya ada satu kenyataan bernama Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan itu maksudnya apa? Kenyataan hidup ini. Jadi hidup ini manifestasi dari kenyataannya Allah. Kira-kira gitu. Dalam bahasa Quran disebut sebagai ayat. Ayat ki apa ya? Tanda ya. Jadi misalnya gini loh. Apa tanda misalnya? Di mana kucingnya? Di situ. Oke ya. Ini kan tanda di situ. Kamu lihat ini atau kucingnya? Nah, ini tandanya. Nah, sama kayak Al-Quran. Al-Quran itu disebut sebagai huda, petunjuk. Nah, ini kan sama kayak tangan saya. Ini petunjuk. Jangan fokus pada ininya. Fokusnya harusnya pada itu. Tapi tanpa ini nggak bisa kamu, karena nggak akan tahu alamat. Nah, sehingga kamu memahami petunjuk ini dalam rangka objek yang ditunjuk. Bukan kamu berpusar kepada ini semata. Tapi kamu harus mulai mengalami menuju kepada yang ditunjuk. Bukan ininya. Karena nanti kalau kamu berpusar kepada ini terus-menerus, kamu tidak akan sampai kepada objek yang ditunjuk gitu. Nah, itu pentingnya. Makanya nanti seluruh ilmu itu harus mulai mengalami objek yang ditunjukkan. Mati sajroning ngaurip, dan selama kita belum fana terhadap diri, kita tidak akan pernah bisa mengalami kenyataannya Tuhan secara hakiki di dunia ini. Kira-kira gitu. Nah, ini saya sebutkan sedikit, langsung kita masuk ke teks Bonang lagi. Kang Andika Pangeran Giri Gajah. Nah, ini yang pertama, Sunan Benang. Kang Andika Pangeran ing Benang tingkahing pangawruh iman tauhid iku nora kuninga dening wong ahlul makrifat kang sampun waspada kawruhe. Uwus karem ing makrifat. Jasad iki sangkane malah sarwing bawane dening mutabat ing roh. Jadi gini. Tadi orang yang sudah fana, egonya sudah fana, itu nanti mengenali Tuhan itu dia hilang, kediriannya hilang. Hilang kediriannya dan kemudian kesadarannya diambil alih oleh Tuhan, sehingga yang bisa mengenali Tuhan secara hakiki itu sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Kira-kira gitu. Makanya nanti proses bermakrifat itu, karena kalau sandarannya cuma jasad ini, itu kita berubah terus. Jasad itu mulah malih.
Karena jasad itu hanya dari proyeksi dari roh yang ada di dalam diri kita sendiri. Gitu. Kang sampun waspada makrifat jasad iku molah sarta ingkang ing aranati waspada dening jinaten ing nama Allah jatine kang aran Allah ya kang arani ing arane kang muji nora liya malih manging Allah kang awas pangaruhe nora manggihi nora pituduhan kang kono-kono kang iman tauhid nora pisah lan makrifat tinunggalno ora kena wiwilangane iman tauhid makrifat. Nah, ini perkataannya dari apa ya? Perkataannya dari Sunan Bonang bahwa seluruh persaksian kita kepada realitas Tuhan itu syaratnya adalah tadi menafi ego kita. Semakin ego kita tambah kecil, semakin nanti penglihatan hati kita yang merupakan penglihatannya Tuhan itu nanti bisa akan semakin terang melihat kenyataannya Tuhan. Syaratnya tadi menuruti seluruh syariat yang pernah ditetapkan oleh Nabi kita dalam rangka menundukkan ego kita. Kira-kira gitu. Terus Pangeran Menjagung sama juga. Iman tokit puniku ing akhirat mboyo kacarita malih dene tan ana puji malih pangabdine kang jumeneng waspadane iman puniku mangke puniku inggih punika bekti puniki nyatane ana ning kawula. Jadi proses kita berbakti itu hanya ada di dunia ini. Kenapa ada iman, kita percaya, kita bertauhid, kita itu terjadi ya di sini. Kalau di sana nanti sudah nggak ada. Pembuktiannya kenapa ada kenyataan bernama hamba, Tuhan, abdi, Tuhan, itu ya di sini. Makanya dibutuhkan oleh kita untuk mengabdi. Ada pengabdian itu ya di sini yang dilakukan oleh para makhluknya ini, hanya di dunia ini. Begitu juga nanti omongannya ini koyone wis do mulai capek ini kayaknya. Koyone abot ya. Materinya terlalu berat ya. Wah, aku salah milih kitab ini. Nah, tapi gini, saya mungkin karena ini terlalu berat ya, saya akan alihkan. Saya akan kutipkan satu ayat Al-Quran yang untuk kita menjadi pegangan ya. Ini juga disebut di sini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang yakin. Apa makna yakin itu? Ini saya ngutip dari Syekh Hamzah Fansuri. Makna yakin itu hingga memberi dikau nyata. Makna yakin itu sehingga Tuhan itu menjadi nyata di dalam kehidupan. Itu maknanya yakin. Enggak lagi ragu sama sekali. Karena kenyataannya Tuhan itu benar-benar nyata di dalam hidupmu. Ini bahasa metaforik ya. Karena yang nyata itu bukan yang kelihatan. Tadi, ini kan kelihatan bayang-bayang. Tapi kan enggak nyata. Jadi nanti ukuran kenyataan itu bukan yang terlihat. Justru malah kenyataan yang terlihat ini tadi paling enggak nyata dipandang dari sudutnya Tuhan. Karena yang nyata-nyata benar itu adalah Tuhan. Kenyataan ini hanya bayangan dari yang nyata yang hakiki gitu. Makanya nanti kehidupan dunia ini paling tidak nyata di mata Tuhan. Kira-kira gitu. Ada di bukunya Imam Ghazali di ini ya, Mungkit Minad Dhalal itu juga disebutkan kan. Apa? Faidam matu fantabahu itu loh. Jadi orang itu nanti kalau meninggal itu bangun, setelah meninggal bangun. Itu kemudian ternyata kemarin itu mimpi tuh. Gitu. Ngerti nggak maksud saya?
setelah nanti kita meninggal, itu melihat kenyataan yang sekarang ini jadi, loh ternyata kemarin mimpi toh, nggak nyata toh. Ngerti maksud saya. Maksudnya ini bukan ini nggak nyata, maksudnya ternyata kenyataan itu berlapis-lapis itu loh maksud saya. Nah dari paling yang tidak nyata sampai paling nyata nanti adalah Tuhan. Makanya ojo serius karo dunia iki. Seriusnya adalah orientasinya kepada kenyataan yang paling nyata. Kalau kamu mengorientasikan hidup ini kepada tujuannya itu mendekat kepada sang nyata, berarti itu tindakan yang benar. Kok tujuannya menyimpang dari yang nyata, itu berarti nggak benar. Makanya nanti istilahnya ini, nyata, hak, terus yang tidak terlalu nyata atau fata morgana itu namanya batil. Batil itu apa ya? Batil itu bayangan. Ngerti toh tadi? Batil sama ini nyata gitu. Jadi kebatilan itu nggak nyata sebenarnya. Tapi karena kita meyakininya sebagai penyimpangan dari kenyataan yang hak. Semu. Makanya setiap orang yang menuruti hawa nafsunya itu sebenarnya memburu bayang-bayang. Makanya tidak akan pernah puas. Makanya patokannya lah, terus patokannya gimana Mas? Yang nyata itu apa? Yang nyata itu seperti yang diperintahkan oleh agama, itu pasti nyata. Tidak hanya bermakna ini yo, cuma ibadah yang ritus-ritus ya, bukan. Menolong, berbuat baik, menyekolahkan tetangga, enggak menyakiti perasaan orang lain. Semuanya itu pasti tindakan yang nyata, karena itu berorientasi mendekat kepada sang kenyataan. Makanya nilainya hidup ini bukan hanya wujud perbuatannya, tapi motif yang membuat tindakan itu nyata atau tidak nyata. Misalnya gini, ada dua orang itu misalnya sedang jualan. Yang satu karena motif pengen nyari uang, yang satu karena motif saya diperintah Tuhan untuk bertanggung jawab kepada istri saya. Sehingga saya mau berjual ini agar saya bisa memenuhi perintah Tuhan untuk bertanggung jawab kepada istri saya. Nah nanti dua orang ini nilainya beda, yang satu dapatnya cuma uang, yang sini ini tindakannya karena mengikuti hukumnya sang kenyataan tadi, sehingga nilainya pasti berbeda. Kalau Tuhannya sudah hilang dalam motif duniamu, berarti tindakanmu seluruhnya adalah buih sebenarnya. Mungkin bagi manusia yang lain itu nyata, tapi di mata Tuhan itu hanya buih atau cuma bayang-bayang gitu. Makanya yang paling penting ruhnya tadi, batinnya, yang membedakan perbuatan lahirmu bernilai atau tidak bernilai gitu. Nah, sampai nanti kalau kamu sudah bisa berbuat dengan motif-motif tadi, nanti kemudian kenyataan Tuhan, kamu akan mengabdi kepada Tuhan hingga Tuhan sendiri akan menampakkan, tanda petik ya, kenyataannya kepada dirimu. Sehingga Tuhan itu nyata di dalam hidupmu. Makanya nuwun sewu Mas, saya tuh kadang-kadang nggak terlalu senang debat Tuhan itu ada nggak ada. Sumpah, nggak terlalu senang. Saya tuh anak filsafat lama. Karena jikapun Tuhan itu ada, lah kalau dia nggak nyata dalam kehidupanmu, lah untuk apa? Nggak nyata dalam perbuatanmu, lah untuk apa? Saya percaya Tuhan itu ada, tapi besok nyuri, besok nyakiti. Lah berarti Tuhannya nggak nyata dalam perbuatannya. Lah untuk apa? Makanya tugas kita itu bukan, ya itu mungkin baik ya, tugas kita
Oke, pertama kali tahapnya adalah meyakini bahwa dia ada. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah menampakkan kenyataan Tuhan itu atau nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupanmu, itu yang lebih penting. Nanti ketika kamu rutin mengerjakan itu, maka kamu akan menyembah Tuhanmu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nanti kenyataan Tuhan itu kan hadir dalam kesadaran relung batinmu. Secara clear, hak, tanpa ada ragu sekalipun. Makanya tahapannya namanya hakul yakin. Kalau tahapan yang ilmu yakin, nanti ketemu hujah baru, ragu kamu. Sekarang mungkin lagi top-topnya hujahnya, Tuhan itu ada menurut keterangan Aristoteles, menurut keterangan teologi Asy'ariyah, menurut keterangan Mu'tazilah. Nanti ketika ada hujah baru, goyang kamu. Tapi kalau sudah kenyataan itu hadir, nyata di dalam batinmu, yang kadang sumbernya pokoknya kamu yakin, itu datang hujah apapun, karena Tuhan Allah sudah dialami di dalam kehidupan, sehingga kamu nggak perlu hujah-hujah itu sebagai tahapan. Ya oke, perlu, tapi maksudnya hujahnya sudah berubah menjadi hujah yang hadir dalam pengalaman batin kehidupanmu, sehingga kamu tanpa ragu meyakininya dan bahkan berusaha menampilkan, menghadirkan kenyataan ketuhanan di dalam hidupmu. Begitu ya dari saya, pengantarnya begitu dulu. Semoga bisa memantik, karena ini beberapa materi ternyata saya coba, ternyata agak berat ya. Nanti besok nyari yang agak yang agak ringan gitu ya. Tapi kira-kira saya ingin mengenalkan sedikit terkait diskursus ini. Nah, sebenarnya tadi saya mau masuk sampai sesi sejenar, tapi saya melihat ini kayaknya gak kuat ya. Ya sudah. Ini jangan dipaksakan berarti aku mikirku. Nanti malah jeglek meneh gue teko sejenar gitu aku. Tapi kira-kira gitu, dari proses itu memang ilmu syahadah itu ada tahapan-tahapannya, Mas. Syahadah ya dari yang paling lahir tadi persaksian kita, misalnya kita ya latihan dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti naik sampai nanti syahadat batin kita. Nah, syahadat batin tadi sudah menyaksikan realitas Tuhan di dalam batinnya sendiri. Karena tadi sudah diisi oleh tanda petik akhlaknya Tuhan itu, sifat, asma. Ini makanya kadang gini, saya mikir gini loh. Tauhid kita itu kan ada pelajaran di pesantren itu apa namanya? Aqidatul awam, ya kan? Akidah kita itu ya awam terus. Ngerti toh? Maksudnya kan nggak ada aqidatul khawas gitu kan? Jadi akhirnya akidah kita awam terus gitu. Enggak, ini baik, semata-mata baik. Cuma maksud saya memang kalau di umur-umur yang sudah tambah dewasa ini, memang perlu pengalaman-pengalaman sendiri yang lebih dewasa. Yang itu agak berat memang diomongin. Tapi kita harus menuju ke sana. Maksud saya harus menjelaskan Tuhan itu wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi. Kan yo kan zaman MTS gue. Harusnya sudah tahu semua itu loh. Nah, sekarang maksud saya ini sebenarnya tema musyawaratan para wali ini sudah aqidatul khawas. Nah, ternyata kita belum siap. Jadi mending saya tunda. Nanti. Tadi saya coba sedikit, waduh kayaknya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa tanya biar saya bisa menakar apakah nanti ini saya lanjutkan atau tidak. Kalau enggak, nanti besok kita ganti tema yang lebih ringan. Menurut saya begitu. Biar kita enggak ngoyo-woro. Nanti saya
malah berdosa nanti, malah menyampaikan sesuatu yang belum siap untuk disampaikan. Begitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.